Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Dwi-Ananda dengan NPM 20110080117 dari kelas BK PIB semester 5. Izin mempersembahkan sebuah video konseling individu dengan teman sebaya menggunakan teknik cognitive disputation dalam pendekatan REBT dan strateginya yaitu relaksasi. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah praktikum teori dan teknik konseling yang diampu oleh Bunda Mega Arya Monika MPD. Selamat menyaksikan. Permasalahan dalam video ini yaitu permasalahan ekonomi keluarga dan percintaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Nur. Duduk silahkan. Dari mana aja nih? Kayaknya habis pergi ya tadi ya? Iya, aku habis ada mata kuliah tadi. Oh, habis kuliah. Berapa mata kuliah tuh? Aku hari ini 3. Padat banget ya berarti. Iya. Kamu lagi baca buku apa? Aku lagi baca buku psikologi tasawuf sih. Ini bukunya bagus banget loh. Apalagi cocok banget kan sama jurusan kita. Jadi buku ini kayaknya bisa deh aku rekomendasiin ke kamu. Jadi nanti boleh aku pinjam deh kalau kamu baca nantinya. Oh ya kayaknya wajah kamu kayak lagi muram dan sedih ya. Soalnya tadi aku lihat dari kejauhan muka kamu kayak lagi ada yang dipikirin gitu. Kalau boleh tahu ada apa ya? Iya, aku lagi ada masalah gitu nah. Masalah keluarga sama percintaan. Kalau boleh tahu dan boleh diizinkan, Nur boleh lo cerita sama aku sekarang. Iya, aku tuh lagi butuh teman curhat sebenarnya. Aku tuh, tapi kalau ditanya ya rahasianya, aku tuh pusing di rumah itu ya karena orang tua aku tuh suka bertengkar soal ekonomi gitu. Jadi aku tuh nggak fokus juga, mana kan minggu depan mau UAS tuh. Jadi aku tuh nggak fokus mau belajar gitu. Oke, baik. Nah, lalu apa yang Nur lakukan dalam kondisi atau situasi di mana Nur berada tersebut? Aku tuh kalau di rumah biasanya kalau udah mulai ribut-ribut kayak gitu tuh, aku pergi main gitu sama teman-teman. Kalau nggak, aku di kamar denger handset. Kalau udah agak tenang baru denger musik ya. Kalau udah tenang baru aku ini belajar gitu. Soalnya kalau mau belajar juga dalam keadaan orang tua lagi ribut kan gak enak, kayak nggak bakal fokus. Nah, berarti banyak banget ya masalahnya, cukup kompleks ya yang Nur alami sekarang gitu. Nah, oke, baik. Jadi tadi untuk masalah di keluarga ya. Dan tadi kan kayaknya sempat denger nih Nur kayaknya tadi ada masalah dalam percintaan. Kalau boleh tahu apa sih? Emang ada masalah apa gitu, berantem sama pacar atau gimana nih? Iya, aku tuh baru aja seminggu yang lalu putus sama pacar aku. Putus. Nah, kok bisa putus tuh kenapa tuh? Ya ada masalah yang udah lama, terus ya udah berakhirnya baru sekarang gitu. Jadi hal itu bisa semakin membuat Nur sedih juga ya. Iya, di double gitu masalahnya. Double ya, dan datangnya bersamaan juga ya. Iya. Oke, masalah keluarga, terus kemudian masalah percintaan sama-sama Nur alami di satu momen atau satu masa bersamaan gitu, jadi tabrakan gitu. Oke, bagaimana kedua masalah tersebut baik di keluarga maupun di percintaan itu mengganggu pikiran Nur? Jelas mengganggu ya, namanya kita kan manusia gitu. Tapi kan pasti semua manusia itu punya masalah gitu kan. Cuma memang ini berat banget sih menurut aku, karena ya aku tuh masalahnya sekali dua gitu loh, soal keluarga sama percintaan. Dan itu menurut aku dua-duanya ya sangat berkaitan dengan aku gitu kan. Kalau di keluarga kan maksudnya kayak sering sama aku, setiap hari sama aku gitu. Jadinya kalau aku melihat orang tua aku bertengkar setiap hari apalagi gara-gara duit itu kayak ya Allah, kok sesusah ini loh ekonomi keluarga aku gitu. Tapi ya itu juga nggak bisa buat aku fokus dalam belajar gitu, karena kan ya keganggu ya, namanya orang tua ribut pasti kayak ada namanya tuh adu suara gitu kan. Terus kalau soal percintaan itu, aku tuh sama mantan aku tuh udah 2 tahun gitu pacaran. Jadi kalau emang suka ribut, cuman sampai kata putus gitu. Nah ini kan benar-benar putus, jadi kayak benar-benar ya sakit lah gitu. Kalau untuk 2 tahun itu sepertinya bukan satu waktu yang sebentar ya, satu waktu yang sangat lama sih. Menurut aku juga udah 2 tahun. Berarti udah pacaran dari kapan tuh? Dari
dari maba sih kayaknya, dari maba. Dari awal-awal masuk ya. Itu beda prodi atau satu prodi? Dulu ini apa temen kelas Diman. Oh jadi udah ada apa namanya kisah cinta sebelum masuk perkuliahan ini ya? Iya. Oke, jadi setelah kalian sama-sama masuk kuliah bersemi kembali gitu lah ya? Enggak, maksudnya kita tuh deket Diman. Oh sudah dekat. Cuman jadinya pas di kuliah gitu. Ya, cukup menarik ya kayaknya kisah percintaannya Nur ini gitu. Untuk masalah keluarga juga kayaknya udah makin rumit gitu ya. Kayaknya makanya tadi dari kejauhan juga melihat mukanya Nur udah pusing banget ya, kayaknya banyak masalah gitu. Oke, sebenarnya aku juga dulu pernah punya masalah juga sih, hampir sama kayak punya Nur gitu. Ada masalah di keluarga juga, ada masalah di percintaan juga gitu. Cuman itu tergantung dari bagaimana kita sendiri gitu, dari bagaimana diri kita sendiri untuk mengatur atau membawa diri kita untuk menyikapi permasalahan tersebut gitu. Kalau untuk aku waktu mengalami permasalahan sama dengan Nur itu aku banyak-banyak beristighfar Nur. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin memang berat ya Nur ya, mungkin memang aduh kayaknya nggak bisa deh aku gini-gini gitu. Kita nggak pernah tahu kalau kita belum coba gitu, makanya Nur bisa nih mulai besok mungkin ya, atau mungkin setelah ketemu kita nanti setelah pulang dicoba kalau Nur itu mulai beristighfar gitu, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena walaupun sebanyak apapun masalah kita itu pasti kalau misalkan kita dekat dengan Allah ya hati kita menjadi tenang gitu, dan kita menjadi lebih bijak atau menjadi lebih bijaksana untuk menghadapi permasalahan kita gitu. Nur kan tadi permasalahannya ada yang di keluarga, ada yang di percintaan juga gitu ya. Nah kalau mau masalah sebanyak apapun, seberat apapun ya itu tadi yang aku bilang ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kemudian jangan berpikiran kalau ini aku nggak bisa, ini udahlah aku benar-benar menyerah, udah deh aku benar-benar menyerah gitu. Sepertinya jangan kayak gitu ya Nur ya, soalnya ya kalau kita udah menyerah di awal sama aja kita menyerah sebelum berperang gitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu kan memberikan kita cobaan, ujian atau masalah itu supaya menjadikan kita pribadi yang kuat gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ada masalah ya lurus-lurus aja gitu kan ya kehidupan gitu. Sama aja sih aku juga pas Nur cerita kayak gitu, wah ini sama kayak masalah aku dulu nih beberapa tahun yang lalu gitu. Aku ya dengar aja nasihat orang gitu, saran orang, walaupun memang kayak kamu nggak ngerti, kamu nggak mengalami permasalahan seperti aku gitu, tapi ya itu tadi balik lagi ke diri kita, gimana caranya kita membawa atau menyikapi diri kita terhadap permasalahan tersebut gitu. Nah ada satu tips nih Nur dari aku supaya kita bisa lebih tenang lah gitu. Mungkin bisa Nur praktekin ya instruksi dari aku. Oke, sekarang mungkin Nur bisa memejamkan mata dulu. Oke, ini sebuah kata-kata relaksasi supaya diri kita menjadi tenang. Ikuti perkataan setelah aku ya Nur ya. Ya, siap. Oke, katakan bahwa saya pasti bisa untuk melewati semua permasalahan yang datang ke kehidupan saya. Saya harus membuang jauh-jauh semua pikiran negatif dalam diri saya. Dan saya yakin saya pasti bisa. Oke, sekarang Nur boleh membuka mata Nur kembali. Oke, nah itu tadi merupakan kata-kata motivasi sebenarnya, motivasi, berisi motivasi di mana Nur itu harus menanamkan kepada diri Nur kalau aku pasti bisa melewati ini semua. Oh begitu ya Nat. Oke, makasih ya Nat atas informasi dan sarannya juga. Ya insya Allah nanti setelah pertemuan kita ini aku bakal mengaplikasikan yang kamu kasih ke aku tadi. Itu baru tamanya teman aku. Mau kemana nih abis ini? Aku mau ke kantin, kamu mau ikut nggak? Boleh. Ayo kita makan yuk. Yuk. Sekian video konseling individu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.